Terima kasih Bapak dan Ibu. Sebagai bentuk harapan dan doa agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan berkahan, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan mengucap salat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita akan simak sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Herianto, STP, selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada Bapak Andri, hormat kami. Baik, terima kasih Pak Ari. Oke, acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian di lingkungan diskusi Kita Jabar dan di lingkungan yang mewakili di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah se-Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Jafung Pustakawan di lingkungan Dispusibda Jabar, beserta rekan-rekan dan pegawai yang mengikutinya. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Jawa Barat atau yang mewakili, dan fasilitator data IPLM dan TGM se-Jawa Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan sharing session pengelolaan data berbasis Google Locker Studio di forum Awangun Salira volume 3 ini. Alhamdulillah kita sama-sama senantiasa tetap mempunyai pemikiran, kreativitas, dan inovasi untuk bisa bekerja dengan baik dan sangat baik untuk kedinasan menuju Jabar Istimewa. Bapak, Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, di era digital saat ini, pengelolaan data yang tepat, kemudian akurat, dan terintegrasi menjadi sebuah kebutuhan utama dalam proses perumusan kebijakan, pelaporan kinerja, serta pengambilan keputusan yang strategis. Salah satu alat yang sangat membantu dalam visualisasi dan analisa data atau analis data secara real time adalah Google Locker Studio, yaitu sebuah platform dashboarding
ya, dan bisnis intelijensi berbasis cloud. Dengan memanfaatkan Google Core Studio ini, kita tidak hanya bisa menyajikan data secara menarik dan interaktif, tetapi juga dapat mempercepat proses analis, meningkatkan transparansi, serta mendukung budaya kerja yang berbasis data atau data-driven decision making. Saya menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini ya, sebagai sebuah wadah ya, atau upaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola data yang baik, ya, yang lebih baik tentunya. Harapan saya setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta ya dapat satu meningkatkan keterampilan dalam mengolah dan memvisualisasikan dan membagikan data melalui Looker Studio, termasuk yaitu data IPLM dan TGM. Dua, yaitu mengintegrasikan berbagai sumber data dari unit kerja masing-masing ke dalam suatu platform pemantauan yang efisien. Tiga, mendorong kolaborasi antar unit untuk menghasilkan laporan yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pimpinan dan publik. Nah, itu ya, jadi harapan saya ya setelah kegiatan ini demikian yang sudah kita sampaikan, sehingga apa yang kita laksanakan menjadi sebuah data yang utuh, yang benar-benar terintegrasi dan dapat diterima ya, kalau data itu adalah valid dan efisien apa yang disampaikan. Demikian mungkin akhir kata ya, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya ya. Terima kasih kepada semua pihak ya, dan sampaikan salam kepada pimpinan di Dinas Kabupaten Kota. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kinerja kita semua. Pantun sedikit itu, mentari pagi bersinar cerah, Cakep, burung berkicau di dahan cemara. cakep. Visualisasi data kini semakin mudah. Dengan Looker Studio kita jadi juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Andri Rianto atas sambutan dan arahannya. Baik hadirin yang berbahagia, acara berikutnya akan kita serahkan sepenuhnya kepada moderator yang akan menuju jalannya kegiatan hari ini, yaitu Ibu Nurfitriana Dewi AM. Pada Ibu Nurfitriana Dewi AMD dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ari selaku MC hari ini. Biasanya saya MC, jadi hari ini saya bertugas sebagai moderator ya Kang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti kegiatan hari ini. Saya sapa dulu sebelumnya kepada yang saya hormati Jafung Pustakawan di lingkungan Diskusipda Jabar, yang saya hormati juga fasilitator data IPLM dan TGM se-Jawa Barat, dan yang saya hormati hadirin yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan memasuki kegiatan Salira Ngawangun Data Salira volume ketiga, dan hari ini kita akan
sharing session tentang pengelolaan data berbasis Google Looker Studio. Dan hari ini juga ada narasumber yang sebetulnya sudah tidak asing lagi buat kita, tapi karena ini tugas moderator, saya akan menyampaikan sebelumnya CV beliau. Moderator kita hari ini yaitu Ibu Indah Duyanti Eskom Emikom. Beliau analis sumber daya manusia aparatur ahli muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 dengan jurusan Public Relation Ilmu Komunikasi di Unpad tahun 2021. Dan sebelum ke Dispusibda, beliau juga melanglang buana ya, melanglang tugas. Sebelumnya di Disperindag Provinsi Jawa Barat sebagai fungsional peranata komputer pada tahun 2014, Diskominfo Jabar 2021, terus masuk ke Dispusibda pada tahun 2022 sebagai Kepala Subbag Bagian Umum dan Kehumasan, dan selanjutnya hari ini sampai sekarang beliau Jafung analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Terus beliau juga banyak sekali menempuh pendidikan non formal. Ini kalau saya sebutkan satu-satu kayaknya sampai besok nggak akan selesai. Banyak sekali. Jadi setelah mungkin dengan menempuh pendidikan non formal juga mengantarkan beliau mendapat berbagai banyak penghargaan dan prestasi. Ini juga banyak banget, ada 14 prestasi dan penghargaan. Boleh tepuk tangan secara virtual ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita sambut Ibu Indah dan kami persilakan kepada Ibu Indah untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih banyak nih MC terbaiknya Dispusibda Jabar. Atur nuhun pisan. Moderator ini Mas sekarang jadi moderator ya, jadi moderator terbaik berarti. Atur nuhun pisan nih Teh Fitri yang saya hormati di sini sudah hadir Pak Sekdis, Pak. Atur nuhun pisan, Pak. Pak Andri Siap, Herianto yang seling Ibu, lanjut. memberikan support ya, Pak. Memberikan dukungan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami begitu. Izin Pak Sekdis akan saya sampaikan beberapa hal. Yang saya hormati juga di sini ada teman-teman pustakawan hatur nuhun sudah hadir. Izin Pak, di sini sudah hadir juga guru saya nih. Mana Kang Firman? Kang Firman ini Pak dari Kementerian Kehutanan Pak. Ayo Siap. Kang Firman, tag Hadir dulu. ya, Firman. Ini dari Kementerian Kehutanan hadir Pak. Ini Alhamdulillah. dulu partner saya di Digitalen yang di Kominfo. Oh, diundang ya. Setelah ini. Oke, Terima siap. kasih Nuhun. nih Kang Pak Firman Firman. sudah Ya. hadir. Ya, Pak. Bu. Terima kasih. Nanti kita sharing di sini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, tim fasilitator dari Salira, begitu terima kasih banyak. Izin saya tidak akan berlama-lama, saya akan coba sharing dengan Bapak Ibu karena data yang biasa kita lakukan biasanya pakai basis Looker Studio Bapak Ibu. Jadi memang kalau Bapak Ibu tinggal belajar tentang Looker Studio, ini sesuatu yang memang Bapak Ibu sudah tidak asing Bapak Ibu. Karena Looker Studio ini tahun 2016 udah pernah diluncurkan, tapi namanya berbeda begitu. Jadi kalau Bapak Ibu googling udah gampang lah yang kayak gini mah. Cuman memang kalau secara teori dan praktek itu suka ada selisih data begitu ya. Nah ini tentang Looker Studio, jadi nanti kita akan kupas di 3 hal Bapak Ibu. Jadi yang pertama yaitu terkait dengan urgensi data dan visualisasinya. Jadi bagaimana nanti data-data yang akan kita tampilkan ini sesuai dengan kebutuhan, begitu Bapak Ibu. Dan tidak ada data anomali Bapak Ibu ya. Jadi data-data yang anomali ini yang biasanya mengganggu data kita. Yang kedua, kita akan mencoba membuat dashboard pertama di JDS Bapak Ibu ya. Bukan digital data service bukan ya, tapi Google Data Studio. Selanjutnya, Selanjutnya nanti kita akan membuat lanjutan ke Data Studio. Jadi lebih ke banyak praktek nanti kita Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kenapa data dan visualisasi ini menjadi urgent?
Karena pemerintahan digital atau e-government ini bergantung pada ketersediaan dan kualitas data, Bapak Ibu. Jadi data menjadi fondasi sebagai inovasi layanan publik berbasis teknologi. Jadi kalau misalkan kita melihat sebuah data, itu tidak semua orang paham, Bapak Ibu, dan tidak semua orang bisa membaca data. Nah, bagaimana data ini kita tampilkan kepada pimpinan atau kita tampilkan kepada publik, dan publik itu bisa melihat bahwa data itu tervisualisasi dan bisa membacanya data tersebut. Jadi yang pertama, kita akan mencoba perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, Bapak Ibu. Jadi urgensi data ini yang pertama yaitu perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya data, good decision. Jadi ketika data itu baik, Bapak Ibu, maka keputusannya akan baik. Bad data, bad decision. Makanya keputusan itu akan gagal, akan fatal ketika data itu tidak sesuai. Makanya keputusan akan tepat ketika data itu tepat. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu. Jadi nanti basis data visualisasi terkait Google Scholar, Google Looker Studio ini akan basisnya seperti ini. Akan terlihat grafik data, berapa jumlahnya, berapa data yang dibutuhkan, berapa data yang harus kita ambil, Bapak Ibu. Jadi visualisasi data adalah proses menyajikan data dalam bentuk visual, Bapak Ibu, seperti grafik, diagram, peta, atau dashboard agar mudah dipahami, dianalisis, dan digunakan untuk mengambil keputusan. Sehingga nanti, katakanlah di tampilan ini adalah grafik terkait dengan jabatan yang ada di Disposibda. Jabatan terbanyak adalah jabatan terkait dengan pelaksana, Bapak Ibu. Namun jabatan-jabatan fungsional itu jabatan-jabatan yang memang eh, tempatnya sedikit, orang-orangnya sedikit. Nah, bagaimana nanti ke tahun 2026 pemetaan ini akan melebar begitu sesuai dengan jabatan yang tetap ditetapkan. Ada 3 hal Bapak Ibu, kenapa penting visualisasi data. Yang pertama, kita akan mencoba menyederhanakan informasi yang kompleks. Jadi kalau misalkan nanti saya akan tampilkan, contohkan data-data yang kompleks dan banyak Bapak Ibu datanya. Dan kita dengan Looker Studio ini akan disederhanakan informasinya. Yang kedua, kita akan coba mendeteksi pola, tren, dan anomali data. Jadi kita akan bisa melihat, karena data Looker Studio ini, ketika data anomali itu tidak bisa mengenerate datanya Bapak Ibu. Katakanlah misalkan di angka ada huruf titik Bapak Ibu, itu tidak akan mengenerate data. Huruf angkanya tidak akan menjumlah Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mencoba meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ketika nanti ada pegawai yang ingin mengajukan alih jenjang atau ada pegawai yang ingin naik jenjang begitu ya, ketika di peta jabatan tidak tersedia, kita akan melihatkan secara data transparan bahwa data yang ada di kami sesuai dengan peta jabatan seperti itu. Itu contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mengapa Google Data Studio ini harus Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu harus sudah punya Google dulu Bapak Ibu ya. Harus punya data email, harus punya Drive dulu Bapak Ibu. Karena data pengambilan data studio ini dari Drive Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah sumber data yang luas. Yang kedua, sumber mudah dibagi. Jadi kalau Looker Studio ini Bapak Ibu datanya mudah dibagi Bapak Ibu. Jadi bisa sharing gitu datanya. Yang ketiga, laporan mudah dibaca. Yang tadi ada grafik. Ketika kita tampilkan kepada pimpinan, gambarnya bentuk garis-garis begitu ya. Pimpinan juga akan melihat ini datanya seperti apa. Belum harus dijumlah satu-satu. Nah, kalau dengan Looker Studio ini, datanya sudah bisa dilihat. Grafik jumlah, datanya sudah bisa dibaca begitu. Yang keempat, laporan interaktif. Karena kan tampilannya jadi menarik ya Bapak Ibu. Dalam satu platform dengan beberapa, katakanlah 5 data atau 10 data atau 11 data begitu ya, 15 laporan, itu bisa dalam satu platform Bapak Ibu interaktifnya. Yang kelima, yang penting Google ini template-nya gratis Bapak Ibu, tidak berbayar Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang pertama Bapak Ibu harus dipastikan Bapak Ibu membuat dashboard pertama itu memiliki akun Google. Yang kedua, Bapak Ibu memiliki data yang sudah tersimpan di Google Drive dalam bentuk spreadsheet Bapak Ibu. Karena nanti untuk Looker Studio narik datanya dari Google Spreadsheet.
Yang ketiga, sebaiknya menggunakan akun Google Dinas, Bapak Ibu. Jadi kenapa akun Google Dinas? Tujuannya buat ketika nanti data-data penting Bapak ini tersimpan di data dinas, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mutasi atau Bapak Ibu pindah jabatan, begitu ya, datanya masih bisa diteruskan oleh teman-teman kita yang akan melanjutkan, Bapak Ibu. Tidak hilang datanya. Kalau pakai data akun pribadi, Bapak Ibu, apalagi datanya data dinas, ketika kita pindah, datanya ikut pindah. Nah, ini akan lebih susah gitu ya untuk mengakomodir kembali. Jadi memang sebaiknya kalau menggunakan data-data kedinasan, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan akun Google Dinas. Tujuannya buat apa? Sehingga nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mutasi pindah, data ini akun ini bisa diteruskan oleh yang akan melanjutkan kita, Bapak Ibu. Tidak data dinas ini tidak akan sulit lagi untuk mencari begitu. Nah, ini Bapak Ibu kita akan praktek Bapak Ibu. Jadi kalau kalau soal teknologi mah jangan banyak teori ya Bapak Ibu ya. Lebih banyak ke praktek karena dengan praktek Bapak Ibu bisa mencoba begitu. Tapi sebelum praktek ada pantun dulu Bapak Ibu. Elok rupanya bulung merpati terbang tinggi di pagi hari. Data divisualisasikan jadi berarti membantu keputusan lebih pasti. Oke, Bapak Ibu, kita nanti tanya jawab, kita coba praktek dulu Bapak Ibu. Ini pada jago-jago semua kayaknya ya udah pernah Looker Studio. Bapak Ibu bisa raise hand dulu nih. Siapa yang udah pernah nyoba Looker Studio silahkan. Bisa raise hand yang udah pernah nyoba-nyoba bikin bikin dashboard begitu. Ada yang udah pernah nyoba? Ini contoh Looker yang pernah kita buat Bapak Ibu. Ayo silakan Bapak Ibu yang bisa ini bisa raise hand yang sudah pernah Looker silakan. Nah, izin saya share dulu nih Bapak Ibu, ini yang sudah pernah kita kerjakan terkait dengan data Looker Studio Bapak Ibu. Nah, ini Looker Studio seperti ini. Ini dalam satu platform di 2024 kita bangun dashboard terkait data kepegawaian ASN Bapak Ibu 2024. Ini datanya lengkap, ini ada sekitar 4 buku Bapak Ibu yang kita bangun menjadi satu layar begitu. Yang pertama data ASN Bapak Ibu. Selanjutnya kita juga buat data pensiun. Jadi pensiun selama 1 tahun kita buat, kita bikin grafiknya Bapak Ibu. Selanjutnya kita buat juga data nilai Bapak Ibu, nilai IP ASN. Indeks IP ASN di Jawa Barat kita buat khusus untuk Disposibda. Jadi nanti kita grafik, dibuatkan, dipetakan, begitu ya. Nanti datanya bisa terukur. Contoh di sini misalkan nilai Januari 2024. Kita ingin lihat apakah nilai yang 47 orang siapa sih nilainya. Nah, itu bisa kelihatan di samping ini nilainya. Ini datanya ada 47 orang yang nilainya 100. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat lagi nih bulan Februari siapa sih yang nilainya 99 ada 7 orang, kita bisa klik aja di sini. Ini grafiknya langsung berubah semua Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita juga bisa buat dashboard terkait dengan kehadiran Bapak Ibu. Jadi misalkan kehadiran ini kita bisa petakan siapa saja yang tidak hadir, siapa saja yang hadir, begitu ya. Kenapa tidak hadir, cutinya apa. Nah, ini dashboardnya juga bisa real time. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan data, nanti langsung bisa real time. Oke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kita akan coba mulai dari data awal Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus dipastikan datanya harus pada posisi Google Spreadsheet Bapak Ibu ya. Karena Google Spreadsheet ini tidak bisa kalau misalkan pakai Excel biasa Bapak Ibu. Karena datanya akan terkoneksi dengan data sebelumnya begitu. Oke, saya akan coba. Mangga silakan di sini ada yang raise hand nggak? Yang udah pernah pakai. Jadi nanti kita sharing-sharing. Sering terjadi bugs enggak gitu misalkan ketika dibangun datanya tidak masuk misalkan atau datanya ketika dipakai datanya tidak terakomodir misalkan. Nah, ini Bapak Ibu harus dipastikan. Nah, Bapak Ibu yang pertama, jadi saya coba lihatkan. Ini yang pertama Bapak Ibu harus dipastikan data harus masuk ke sini dulu Bapak Ibu ya.
misalkan Bapak Ibu masih punya data di luar begitu ya. Nah, Bapak Ibu harus masukkan dulu data ini ke Google Spreadsheet atau ke Drive Bapak Ibu. Nah, harus dipastikan ke Google Drive. Kalau sudah dipastikan Bapak Ibu datanya sudah masuk begitu ya di Google Drive atau di Drive-nya kita, Bapak Ibu tinggal di tag ganti nama dulu Bapak Ibu. Karena kalau enggak kebanyakan data seperti saya ini kan banyak data nih. Nah, Bapak Ibu harus memastikan data itu ada. Misalkan ini datanya ada, posisinya harusnya ada di sini gitu. Ini contoh kita ganti dulu namanya tes. Nah, datanya udah ada Bapak Ibu ya. Nih, datanya sudah ada. Nah, ini adalah data pegawai yang ada di Disposibda Jabar Bapak Ibu. Nah, data ini Bapak Ibu, ini tidak bisa dipakai Bapak Ibu. Ada nama, ada nomor, itu nggak bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus menggantikan data ini dengan nama, kalau misalkan tidak bisa digunakan, kita buang saja. Ini kan tidak bisa. Jadi kalau misalkan ada angka, misalkan huruf koma, terus ada angka lagi, ada tanggal, ini kan nggak bisa. Kita mau menggunakan data apa? Data tanggal lahir, lahirnya di mana, atau misalkan kita menggunakan tepatnya di mana. Kalau tidak bisa gunakan, kita hapus saja Bapak Ibu. Kita hapus. Nah, untuk NIP juga kita tidak bisa gunakan Bapak Ibu, karena NIP itu kan biasanya basisnya rahasia Bapak Ibu ya. Kita buang saja. Unit kerja kita juga sama. Nah, ini golongan juga kita tidak usah gunakan, kita contoh, buang saja data-datanya. Ini juga sama, kita buang. Nah, ini kalau jabatan unit kerja kan sama-sama di Disposibda, kita buang aja. Nah, ini selanjutnya, ini jabatan, itu juga kita juga buang, ini juga buang. Nah, ini kita akan menggunakan masa kerja ya, kita akan gunakan. Yang bersangkutan udah berapa lama sih masa kerjanya. Kita ini buang saja. Dibuang juga Bapak Ibu. Jadi data-data anomali Bapak Ibu yang di Google Spreadsheet Bapak Ibu yang nggak penting dibuang aja Bapak Ibu. Nah, ini jenis kelamin kita gunakan karena akan mematahkan kekuatan. Ini sekolah juga kita buang saja, sampai di sini kita buang saja. Kita akan gunakan di wilayah mungkin ya. Kita buang aja Bapak Ibu. Ini kita buang aja. Nah, jadi kita akan menggunakan data ini Bapak Ibu jenis kelamin. Selanjutnya kita gunakan juga terkait dengan masa kerja. Nanti jabatannya apa gitu ya, golongannya apa, kita akan petakan namanya gitu. Namun kalau misalkan Bapak Ibu ingin memetakan sampai bikin peta GPS Bapak Ibu bisa menggunakan lokasi begitu ya. Contoh misalkan kita akan buat, Bapak Ibu kalau misalkan saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa interupsi ya, atau bisa raise hand ya. Nah, contoh seperti ini. Sorry, bentar. Taruh Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang tadi. Nah, udah, ini contohnya. Nah, ketika Bapak Ibu punya Google Spreadsheet, contohnya seperti ini nggak bisa dihitung Bapak Ibu, nggak bisa dibaca, ini buang aja, ini dibuang aja. Jadi judul-judulnya udah nggak bisa dipakai Bapak Ibu ya. Nah ini kalau misalkan Bapak Ibu pingin tambah, kita pingin coba deh, ini ya apa, tambah apa namanya, tambah wilayah misalkan ya. Katakanlah ini 27 kabupaten kota misalkan di
Kap Garut misalkan ya. Ini Garut, ini Sumedang, ini Tasik gitu ya. Ini Cianjur. Ini dari Bangka katakanlah gitu. Janganlah. Ini coba kita Bogor gitu ya. Misalkan terus ada eh, dari Medan, katakanlah gitu ya. Terus ada wilayah mana aja di Jawa Barat. Contoh misalkan di Pangandaran. Nah ini kita contohnya segini aja deh. Ini wilayah atau kita kopikan aja data-data ini. Ini contoh bahwa yang bersangkutan tinggalnya di wilayah ini gitu ya. Contohnya seperti ini. Aduh kebanyakan nih datanya. Ini contohnya. Nah ini contohnya. Ini ada, berarti nanti akan ada mapping peta untuk lokasi. Lokasi yang bersangkutan tinggalnya di mana. Jadi Bapak Ibu kita akan coba tampilkan begitu ya ke pimpinan kita bahwa di diskusi Jabar ini adalah range golongan, ini jabatan Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah ini lokasi ya, lokasi atau tempat tinggalnya di mana saja, ini masa kerja, selanjutnya jenis kelamin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu buka Looker Studio Bapak Ibu. Ini yang baru. Ini tampilannya udah berubah ya Kang Ari ya? Atau Tevit udah berubah ya? Ya. Nah, Bapak Ibu ini adalah tampilan Looker Studio Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal tambah saja begitu ya. Di sini tinggal tambah karena data kita sudah dibuatkan di Google Spreadsheet, Bapak Ibu tinggal ngambil di Google Spreadsheet Bapak Ibu. Nah, yang tadi Bapak Ibu tinggal cari yang tulisan tes, apakah sudah ada tesnya masuk ke Google Spreadsheet kita. Di sini ya. Kita cari tes. Nah, di sini dicari. Apakah ada data kita? Nah, kalau sudah ada Bapak Ibu, kita tinggal tambah data saja. Untuk memastikan ya Bapak Ibu bahwa data kita sudah ada tambah di laporan Bapak Ibu gitu. Tapi kalau kecepatan diinfoin ya. Nah, ini Bapak Ibu di samping kiri, ini sudah muncul Bapak Ibu yang tadi. Anggaran murni belanja, sisa belanja. Oh, salah ini mah tesnya bukan yang itu berarti. Nanti kita tambah dulu tesnya di sini adalah tes data pegawai. Nah, ini disimpan begitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa disimpan dulu datanya ya Bapak Ibu. Sehingga datanya bisa langsung nge-generate ke data laporan kita. Ini kita ganti Bapak Ibu, kita mulai lagi. Ini kita tambah. Kita tambah pakai Google ini. Kita cek juga di data kita, di milik kita ada nggak tes kepegawaian yang tadi. Tes kepegawaian belum hadir ya. Bentar, ini datanya belum masuk. Sebentar Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita cek kembali, berarti data ini belum generate ke data Google Spreadsheet kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus sudah dipastikan data ini masuk ke data kita, begitu ya. Kita coba save lagi datanya apakah sudah masuk dengan data kita atau tidak. Kita masuk. Nah, ini data-data kita. Kita coba ambil file. Ini semua item, apakah data kita sudah masuk atau tidak.
Oh, yang tesnya tes kegiatan. Nggak apa-apa lah tes ini master data. Kita coba pakai anggaran saja dulu. Nah, bentar ya Bapak Ibu. Ini Google-nya nggak masuk. Bentar Bapak Ibu. Kita pakai keuangan saja ya Bapak Ibu datanya. Baik, saya coba share kembali Bapak Ibu. Nah, ini kita akan coba pakai data yang sudah masuk ya, karena itu tadi yang belum masuk, yang tes data terkait dengan kepegawaian, ini data yang terkait dengan keuangan. Kita cari data kepegawaian. Ini data pegawai kita, coba cek. Kita tambah di laporan Bapak Ibu. Ini Google Spreadsheet-nya, kita tambah juga. Kalau misalkan datanya ada banyak, Bapak Ibu bisa tambah data kembali Bapak Ibu ya. Nah, ini data yang kita pakai contoh keuangan. Nah, ini muncul anggaran murni, belanja, realisasi, sama anggaran. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk bikin data diagramnya. Yang pertama Bapak Ibu kita buat dulu nih judulnya seperti apa. Bapak Ibu nanti akan buat contoh di sini, tinggal klik dashboard. Ini pakai dulu. Kita coba. Ini kita luruskan Bapak Ibu posisinya. Ini kita bold. Kita pakai misalkan hurufnya sudah aja Arial, tapi ukurannya mungkin kita tambah dulu. Bapak Ibu datanya kita bold dulu.
Ini kita tambah datanya menjadi biar lebih terlihat begitu ya Bapak Ibu. Kita coba di 20 begitu. Nanti hurufnya biar kita ada bayangan untuk membedakan. Nanti kita pakai ini Bapak Ibu. Biar terlihat. Ini pakai latar belakang Bapak Ibu. Apakah pakai warnanya abu-abu begitu atau warnanya warna biru? Kita bisa buat. Kita tinggal cari warna yang disesuaikan dengan warna Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan tambah bayangan batas begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kelihatan kayak timbul begitu ya. Ini tulisannya kita pakai bold biar terlihat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan coba memetakan datanya. Di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada diagram Bapak Ibu. Nah, ini macam-macam diagramnya. Ini kurang besar ya. Kita akan lihat kan. Di sini muncul diagram Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilih diagram yang Bapak Ibu butuhkan dulu nih. Kayak tadi misalkan contoh terkait dengan peta anggaran. Bapak Ibu tinggal klik di sini, Bapak Ibu tinggal masukkan di sini. Nah, datanya udah keluar Bapak Ibu. Data anggaran yang Bapak Ibu butuhkan. Ini data belanja. Nah, Bapak Ibu untuk menentukan kan masih jumlahnya seperti ini. Ini nggak bisa dibaca juga Bapak Ibu. Seperti apa jumlahnya. Nanti tempelkan aja dulu sementara sambil nanti kita hitung seperti apa data yang sesuainya. Bapak Ibu tinggal pilih lagi diagram yang Bapak Ibu butuhkan, apakah lingkaran atau seperti apa. Simpan di sini dulu. Nah, ini muncul juga anggaran-anggaran data belangka yang ada di situ. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini data-data yang dibutuhkan. Ini masih data-data. Ini kenapa berubah? Karena ada ini Bapak Ibu. Kita klik. Ini sudah terkoneksi tidak? Ini sudah terkoneksi Bapak Ibu. Jadi kalau diklik ini nggak muncul. Kalau balikin lagi, kalau kliknya ini akan muncul yang ini saja. Nah, cuman ini aja. Jadi yang paling kecil warna biru ini adalah belanja perjalanan dinas Bapak Ibu. Nah, contoh lagi balik, kita buatkan kembali tanda panahnya. Nah, kan kalau bentuk gini kayak ngebayang tidak ada terlihat Bapak Ibu. Kalau kita lihat di layar cuman seperti ini Bapak Ibu. Kan tidak enak Bapak Ibu ya, kurang estetik begitu. Nah, gambarnya Bapak Ibu bisa diedit di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di persiapannya gimana begitu ya. Ini data ini, apakah akan data ini yang kita tampilkan terkait dengan record data, atau misalkan data belanja lainnya yang akan kita siapkan. Nah, ini Bapak Ibu kita siapkan. Ini matriknya mau naik turun, tinggal rubah aja Bapak Ibu di sini. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kalau misalkan kita mau matriknya seperti operasional begitu ya, biar tidak terlihat, kita mau tambahin apa lagi data yang ada di kita. Ini kan data belanja Bapak Ibu. Kalau misalkan data belanja, kita ingin lihat data realisasi deh. Apakah masuk atau tidak. Nah, biasanya kita akan coba generate di data-data seperti ini. Ini data gabungan, ini gaya. Kita lihat, Bapak Ibu. Ini warnanya tetap abu-abu. Kita coba di paling bawah, kita coba bayangin Bapak Ibu. Nah, ini biar ada tampak bayangan Bapak Ibu. Nah, biar ada seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, tanda-tandanya. Selanjutnya ini juga sama, kita akan coba tambah bayangan biar terlihat datanya lebih sesuai begitu. Nah, warnanya apakah kita mau sesuaikan? Di sini ada jenis warna Bapak Ibu, ada tabelnya. Nah, ini warna-warnanya ada sesuai. Kita tinggal pilih aja Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, di sini kan belum ada judul Bapak Ibu ya. Ini judulnya apa, ini juga judulnya apa juga belum ada Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ditambah di sini tampilkan judul Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal sesuaikan di sini.
Apakah belanja rutin begitu, ataukah kegiatan apa yang Bapak Ibu akan sesuaikan. Ini kita buang aja recordnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung coba praktek juga Bapak Ibu. Nah, ini kan posisinya masih di pinggir ya Bapak Ibu. Tapi kan di tengah gitu gambarnya. Kita buang. Nah, ini data-data yang akan. Kalau misalkan kita angkanya mau pakai angka nih, data-datanya kan masih data global, belum ada angka. Maka kita bisa menggunakan data-data irisan begitu Bapak Ibu, sehingga muncul persentasi gitu ya. Ini sudah muncul persentasi, di sini belum ada nilai. Nah, ini sudah ada nilai Bapak Ibu. Nah, ini udah ada nilainya. Yang selainnya nggak bisa ada nilainya. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin muncul yang tadi persentasi begitu ya, jumlah datanya, ingin ada persentasi, ini cuma radius. Radiusnya bisa di Bapak Ibu pilih. Ada yang besar gitu ya, ada yang kecil. Sesuai dengan bentuk tuh Bapak Ibu. Nah, begitu. Ini bagiannya ada 10 bagian. Kalau kita mau lebih juga boleh Bapak Ibu. Misalkan dibuat 14 begitu ya. Oh, bisa. Ini datanya muncul semua. Nah, ini bisa divariasi tapi di posisinya digaya. Gitu ya Bapak Ibu. Jenisnya bisa disesuaikan, tulisannya juga bisa disesuaikan. Kalau tulisannya pingin sama-sama biru, juga boleh tinggal dipilih ini aja jadi biru. Nah, ini grafik Bapak Ibu. Grafik dan sebagainya. Kita akan coba buat di peta Bapak Ibu ya. Kita close dulu, kita akan bikin peta lokasi Bapak Ibu. Jadi kita akan petakan GPS seseorang itu posisinya di mana. Jadi kalau misalkan ini untuk ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan, ini mah lebih sharing aja ya Bapak Ibu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, betul Teh. Silakan Bapak Ibu. Kolom chat ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Silakan Teh. Silakan. Kalau menyajikan data sandingan, Bu, kayak capaian tahun-tahun sebelumnya, Oh, boleh. itu baiknya bagaimana ya penyajiannya? Siap. Baik Teh, kita coba simpan dulu ya Teh. Setelah peta ini ya, nanti kita bahas ya Teh. Oke, data penyaji berarti kayak contohnya saya coba contohin dulu ya. Kita coba bikin. Biasanya kan harus memaparkan sandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya tuh, Teh. Ya, Nah, betul. itu baiknya bagaimana? Siap. Kita contohin aja dulu ini ya Teh ya. Coba saya share dulu. Ini contohnya kita contoh pakai data IPLM Bapak Ibu ya. Kita buat di sini katakanlah ini data. Oh, ini tahunnya berarti ya. Tahun 2024. Ini contoh ya Bu. Ini tahun 2025. Ini katakanlah data IPLM nilainya berapa? 97 ya Bu. Ini misalkan ada peningkatan jadi 98 begitu ya. Ini katakanlah di tahun sebelumnya di dinas lain kita coba pakai kabupaten kota ya coba ya. Ini katakanlah Bandung. Ini katakanlah Garut. Ini Sumedang ya Bu. Ini Cianjur. Biar kita buat 5 ya. Cianjur. Ini Tasikmalaya. Nah ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 kabupaten kota. Ini coba 95, ini 96, ini katakanlah 76 gitu ya. Ini jangan ini katakanlah 87.
ini 90, ini 92. Ini katakanlah ada peningkatan jadi 90, ini 91, ini 93, ini 94. Begitu ya, Bu. Nah, ini dipastikan Bapak Ibu datanya sudah simpan di Google ini ya Pak, Bu, Google Spreadsheet. Nah, sudah dipastikan. Karena kalau tidak tersimpan nggak bisa ditarik Bapak Ibu datanya. Nah, kita buka lagi Looker Studio Bapak Ibu. Looker Studio kita buka kembali. Selanjutnya jangan lupa tambah Bapak Ibu. Setelah tambah, kita tarik datanya di Google Spreadsheet. Apakah datanya sudah ada? Ini ada datanya Bu, data IPLN. Nah, ini kita pakai range Bapak Ibu ya. Karena datanya harus dihitung secara range. Bapak Ibu lihat ini ada A, ini angkanya dari 1 sampai 6 Bapak Ibu. Selanjutnya ada A sampai C Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah A. Ini A1 Bapak Ibu sampai C Bapak Ibu. Kita tambah. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu jangan lupa dibuatkan dulu itu ya Bapak Ibu, dibuatkan dulu judulnya, covernya dulu nih, biar terukur Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu tinggal dibesarkan dulu ukurannya. Katakanlah Bapak Ibu buat nanti laporan kepemimpinan adalah data pembanding IPLM 2024-2025, misalkan Pemprov Jabar gitu ya, se-Jawa Barat. Nah itu ya Bapak Ibu. Ini harus dipastikan sama Bapak Ibu, Bapak Ibu langsung cek di sini, cari posisinya di tengah. Ini juga sama, kita bold dulu. Kita posisinya di tengah Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu itunya di bold lagi. Kita hurufnya akan dibesarkan karena judul Bapak Ibu, jadi harus posisinya besar. Ini kita buat di angka 20 begitu. Selanjutnya kita akan hitamkan begitu. Ininya juga akan kita hitamkan. Kita akan buat hitam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jangan lupa yang tadi kita tinggal tambah bayang Bapak Ibu paling bawah biar kelihatan agak estetik Bapak Ibu tuh, kelihatan kayak eh, tampilannya lebih lebih enak begitu ya tampilannya. Nanti kita tinggal sesuaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu ada logo, bisa ditambahkan logo Bapak Ibu. Halamannya seperti apa logonya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tambah kota Bapak Ibu. Nah, kalau kota yang tadi disampaikan, kita tambah kota. Kita tambah ke diagram Bapak Ibu. Nah, kalau kota biasanya kita menggunakan data balon Bapak Ibu atau data peta bidang. Nah, biasanya kita tambah peta bidang di sini Bapak Ibu. Nah, ini biasanya sudah pakai. Jadi si datanya sudah langsung nge-generate Bapak Ibu. Langsung merubah ke titik-titik lokasi yang ada di data kita yang tadi Sumedang, Garut, Cianjur, begitu. Kalau menggunakan data satelit juga boleh Bapak Ibu. Nah, datanya seperti ini lebih estetik. Yang tadi kita buat kan ada Bandung, ada Tasik, begitu ya. Ini sudah dipetakan sesuai dengan lokasi yang tadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin lihat langsung peta, bisa menggunakan data balon Bapak Ibu. Jadi petanya bisa menggunakan data balon. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini diagram, kita klik juga. Di sini ada data balon. Nah ini udah muncul titik-titik lokasi yang tadi Bapak Ibu. Yang 5 titik lokasi kabupaten kota. Saya tadi Cianjur, Tasik, Bandung. Yang tadi 5 kabupaten kota Bapak Ibu. Ini sudah muncul. Kalau misalkan kalau kita buang saja ini, kita tambah yang titik balon. Kalau titik balon itu kan langsung ke lokasi titik yang tadi 5 kabupaten kota. Ini kita geser. Sorry, kita geser dulu. Kita balikin dulu tanda panahnya.
Ini kita geser. Nah, ini titik balonnya sudah tersedia. Kita kecilin, nah, biar kelihatan. Nah, ini kita ganti simpan di sini aja, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal tambah pakai bayangan saja. Kalau mau pakai salad telit juga boleh, Bapak Ibu, biar kelihatan titik-titiknya tuh. Titik-titik 5 kabupaten kota yang tadi kita buat. Yang paling bawah kita tambah bayangan saja biar kita ketahuan. Kita pakai judul, Bapak Ibu. Kalau mau pakai judul di matrik ini, kita tambah judul. Di sini adalah peta kabupaten kota. Nah, ini datanya harus sampai di, dipercantik ya Bapak Ibu ya. Data ininya, data judulnya kita simpan juga di tengah begitu. Di tengah begitu kita tulis pakai bold. Nah, ini yang 5 titik kabupaten kota sudah ada di Bapak Ibu di sini petanya. Nah, namun kita kan akan membandingkan nilai data yang tadi terkait dengan kabupaten kota yang nilainya berbeda begitu. Kita bisa menggunakan ini Bapak Ibu, kita juga bisa menggunakan ini diagram komunikasi tumpuk Bapak Ibu. Nah, atau bisa menggunakan diagram yang komunikasi. Nah, ini adalah yang 2024 datanya. Yang tadi 5 kabupaten kota. Ini bisa ketahuan nih Bapak Ibu. Nilai yang tadi seperti apa gitu ya. Udah ketahuan. Ini judulnya sama yang kayak tadi. Bapak Ibu bisa tambah judul. Ini yang namanya terkait dengan IPLM 2024. Ibu izin, saya Siap, Bu. itu kan tadi ke peta, kita kan awalnya milih nama kotanya dulu ya, terus pilih tambahkan diagram, terus pilih peta. Nah, untuk tampil datanya 2024, kita pilih tahun 2024 dulu, terus baru Oh, tambahkan diagram gitu. Bukan, oh enggak. Klik aja oh langsung enggak langsung. diagram, Bu. Ya, Oh, langsung diagram aja. langsung Terus diagram nanti ini yang langsung pilih. muncul 2024-nya. Ya, nanti tinggal kita ganti, Bu. Nah, kita coba dulu ya, Bu ya. Nanti kita tinggal ganti Iya. yang mau 2025, 2024 kita tinggal ganti. Oh, Jadi gitu. jadi tinggal kita ganti ininya aja, Bu. Nah, gitu. Kita bold dulu, kita judul sebagai pembanding. Yang nanti 2024, apakah nanti muncul kembali? Tinggal pilih ini, Bu. Nah, yang di Namanya. pinggir. Yang di pinggir. Oh, iya itu. Ya, Hmm, nanti klik pilih dulu itu. diagram dulu, Bu. Ibu klik dulu Pilih diagram. Ibu pingin yang variasi diagram. misalkan ya, biar Ya. pembandingnya biar ngebedain mana yang 2025, mana yang 2024 Hmm, misalkan ya. Ini kita ya. pakai pembanding yang agak dipinggirkan, berarti untuk yang 2025. Yang untuk datanya, Bapak Ibu, penyiapan datanya di sini, Bapak Ibu. Oh, Nah, penyiapan. ya ini diganti Bapak Ibu Iya. dimensinya sama Oh, iya, 2025. iya. Hmm. Nah, gitu. Nah, ini kan Oh, nggak bisa, Bu. gitu. Ini Iya, berarti iya. anomali, Bu, datanya nggak bisa pakai data diagram ini. Kita ganti Oh, gunakan datanya yang tadi disamakan dengan data ini. Nah, yang tadi. Nah, ini kan tadi datanya ya, Bu ya. Atau kita menggunakan iya. yang piring ini, Bu. Nah, bisa. Kita coba. Nah, kan tidak Hmm, bisa, Bu, hitungannya seperti nggak ini. bisa. Ya, Mm-mm. sama nggak bisa. Ibu ganti lagi. Ibu bisa menggunakan berarti harus sesuai yang tadi, Bu. Disamakan dengan yang tadi grafik. Hmm. Jadi kalau dikatakan anomali itu pada saat diagramnya tidak tergambarkan gitu ya, Bu? Hitungannya, Bu, tidak terbaca. Oh, hitungannya tidak Tidak terbaca. terbaca, gitu. Hitungannya tidak terbaca. Berarti grafiknya tidak tepat kalau menggunakan data itu, Bu. Nah, ini kan Hmm. hapus nih, Bu. Karena kan ada kabupaten kotanya. Kita Mm-mm. hapus datanya, begitu. Nah, ini kan nggak bisa tuh, Bu. Kita hapus juga datanya. Nanti kita akan menggunakan grafik yang sama. Kita menggunakan angka defaultnya seperti apa, begitu. Ini kita coba pakai grafik yang ini, Bu.
Nah, ini kan pabelit ya Bu ya, ini ada garisnya, ini garis apa gitu ya. Ini dari sini Bu, Iya. dari sum tahun, dari sum kabupaten kota. Karena kan kita butuhnya cuma tahun. Nah, kita juga butuhnya cuma tahun 2024, ini dimensinya 2024 saja. Nah, coba kita ganti, tambah, kita kabupaten kotanya. Kita nggak bisa baca mereka, kita tambah lagi Bu, bentar. Nah, ini di spreadsheet-nya udah, kita pakai yang baru, bentar Bu. Nah, ini, kalau udah ketahuan ya udah langsung nge-generate. Kita akan coba pakai biar variasi ya. Ini kabupaten kotanya sudah ada. Kita tinggal tambah record angkanya. Coba yang 2025. Nah, ini udah bisa. Udah bisa ya, Bu? Datanya udah terbaca. Ini rata-ratanya udah pinggir, udah bisa ngebedain. Kita tinggal pakai tambah judul. Ini adalah data IPLM 2025. Nah, kita luruskan juga Bapak Ibu hurufnya. Nah, ini kita luruskan, kita bikin bold begitu ya. Biar agak seru, kita tambah bayangan Bapak Ibu paling bawah, kita scroll, kita tambah bayangan di sini Bapak Ibu, tinggal scroll aja bayangannya biar kelihatan kayak hidup Bapak Ibu itu. Grafiknya seperti hidup, jadi nggak kayak kertas nempelnya. Ini scroll ke bawah biar agak rapi begitu ya. Kita scroll tambah ini. Nah, ini kita sesuaikan aja hurufnya seperti apa. Nah, ini data Bapak Ibu, data yang akan kita tampilkan ke pimpinan kita Bapak Ibu ya. Datanya yang akan kita tampilkan ke pimpinan. Ini batangnya Bu, terlalu miring, terlalu kecil misalkan batangnya. Oke, kita tambah batangnya, udah pakai kelompok boleh gitu ya. Nah, ini kan basai. Ini lebar batangnya, coba kita besarkan, kita kecilkan. Dari sini, di lebar batang di sini Bapak Ibu. Nah, itu. Bapak Ibu tinggal naik turun aja di sini ya, batangnya. Ingin tampil tabel, cuma diklik di sini Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal klik di sini Bapak Ibu. Ingin ditampilkan tabelnya, penyiapan datanya gitu ya. Kita pengen lihat deh tabelnya bisa muncul nggak gitu ya. Kalau Bapak Ibu tinggal di sini di gaya. Bentar. Apakah ini semua X, semua Y. Ya, tampilkan sumbu Y-nya. Nah, kelihatan itu kabupaten kotanya. Kalau ini kan di sini Bapak Ibu ya, kabupaten kotanya. Kita coba tarik biar kelihatan kabupaten kotanya. Tarik ke sini. Biar kebaca gitu sama pimpinan. Oh, kabupaten kota mana yang kecil nilainya gitu ya. Kabupaten kota mana yang besar nilainya gitu. Ini datanya sudah terlihat. Ini sudah bisa ngebandingin Bapak Ibu nilainya. Kalau ini ingin tambah nilai, kita tambah di sini ada hurufnya atau pakai garis deret juga bisa di sini Bapak Ibu. Pakai angka. Ibu punten. Itu Siap mangga Bu. kalau diagram bisa nggak? Misalnya 2024 sebelah kiri, maksudnya diagramnya nempel 2 gitu, tapi Bisa. 2024, 2025 gitu. Itu bisa pakai Excel Bu. Oh, itu Excel aja. Bisa pakai Excel aja. Karena kalau Hmm. biasanya visualisasi data ini akan numpuk Bu nantinya. Nggak Oh bisa gitu. ngebandingin. Nggak bisa pakai ini gitu ya. Ya, nggak bisa ngebandingin ke grafiknya. Sebetulnya bisa sih sebetulnya Bu. Cuman kan visualisasinya lebih ke keputusan per tahun Bu biasanya. Kalau biasanya Oh, pakai Excel juga udah bisa dibandingin Bu, pakai grafik. iya. Biasanya pakai Gitu Bu. siap.
Nah, contohnya kalau misalkan data ini udah valid ya Bu ya. Untuk validnya tadi apakah data ini sudah terkoneksi dengan data ini sudah terkoneksi dengan peta ini yang tadi. Kita klik di sini Bapak Ibu di Bandung, apakah nanti si peta ini akan terkursor ke Bandung atau tidak. Kita klik Bandung Bapak Ibu. Nah, ini sudah ke Bandung Bapak Ibu ya. Titiknya cuma di Bandung saja. Ini di Bandung saja tuh Bapak Ibu. Yang tadi kata Ibu butuh data pembanding 2024, 2025. Ini visualisasinya jadi nggak bagus, Bu. Nah, kalau ini kan jadi bagus, Bandung sama semuanya. Begitu, Bu. Nah, contoh kita balikin ke data yang katakanlah kita cari yang paling jauh deh. Misalkan Cianjur nih. Apakah Cianjur sudah terkoneksi dengan data 3? Sudah ya, Bu ya. Ini Cianjur, ini titik Cianjur. Ya, titiknya udah sama semua. Ini berarti sudah terkoneksi Bapak Ibu data 1, data 2, dan data 3. Jadi nanti kalau pimpinan ingin mengetahui berapa sih datanya begitu ya. Nah, kita bisa lihat tampilkan, diklik aja Bapak Ibu datanya. Kita ingin lihat nih Sumedang berapa datanya begitu ya. Datanya 91, titiknya betul nggak di 91 begitu ya. Ini Sumedang kita klik aja datanya. Ini langsung berubah. Data ini Bapak Ibu di 91. Langsung ini titik Sumedang Bapak Ibu. Ini titik Sumedang. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya, barangkali nanti kita bisa sharing-sharing. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu, terus untuk apa namanya menyajikan laporan ke pimpinannya, apakah bisa di print atau harus ditunjukkan di layar saja gitu? Kalau kan Oh, karena kan kalau klik baru berubah, kalau klik baru betul, berubah gitu. betul, 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 betul. Jadi memang Bu, sebaiknya ini teh bentuknya interaktif sih Bu. Kalau layar kan jatuhnya kayak Excel ya Bu ya, kayak grafik Excel begitu. Nah memang biasanya kalau kita dibuat di Pemprov, maksudnya di Disposibda Jabar, ini kita base-nya ke dashboard Bapak Ibu. Jadi tampilan yang memang terbuka. Jadi biasanya link ini Bapak Ibu, link Google Studio ini kita bagikan ke pimpinan. Pimpinan kita udah nggak bisa lihat lagi data yang lain Bapak Ibu. Mereka tiap pagi udah buka data dari sini, dari kita. Jadi tampilannya real time Bapak Ibu, bukan report Bapak Ibu isi. Jadi nanti pimpinan kami kita berikan linknya Bapak Ibu. Di sini tinggal berbagi data saja. Nah, kita kirimkan misalkan emailnya di mana gitu ya. Kita kirimkan aja nanti di sini dipublikan sama kita Bapak Ibu. Dipublikan, kita simpan, kita bagikan begitu. Nah, link ini Bapak Ibu tinggal kirimkan aja ke Bapak Ibu. Link ke pimpinan gitu ya. Jadi pimpinan kami biasanya sudah buka data ini, mereka sudah melihat. Karena data ini real time Bapak Ibu. Ini bisa berubah, bisa berubah. Ketika nanti data Bapak Ibu yang IPLM ini saya ganti, IPLM Bapak Ibu ini kita rubah. Misalkan dikatakan di 100 misalnya. Ini Bapak Ibu jangan lupa nanti disimpan. Ini datanya langsung berubah Bapak Ibu. Ini tuh, datanya langsung berubah 100. Bapak Ibu jangan lupa nanti pimpinan kami udah langsung ngelihat Bapak Ibu data-datanya secara real time. Jadi mereka nggak usah laporan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pingin cetak ya Bapak Ibu tinggal di download saja Bapak Ibu datanya. Download datanya dimasukin ke laporan Bapak Ibu. Tapi kalau biasanya Bapak Ibu, kalau studio ini lebih ke real time datanya Bapak Ibu. Jadi datanya pimpinan kami bisa melihat berapa jumlah kekuatan pegawai, berapa jumlahnya, apa yang kurang begitu ya. Nah ini Sumedang yang tadi kita rubah langsung berubah jadi 100 Bapak Ibu. Tampilannya masih bisa terlihat ya? Masih Bu. Masih ya. Nah kayak gitu Bu. Jadi untuk administrasi Bu, untuk yang di back office, kita mainnya di sini Bu. Mainannya di data Google Spreadsheet. Khusus untuk yang pimpinan, mereka tampilannya di tampilan ini. Tampilannya di sini. Kita coba ini ya, coba keluarin dulu. Kita coba keluarkan, kita coba sandingkan Bapak Ibu. Jadi nanti pimpinan kami itu nggak base laporan Bapak Ibu. Udah nggak base laporan, di base-nya udah base data.
Ini sebentar kita coba. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Nah, udah maaf. Nah, biasanya base laporan. Ya, biasanya base laporan Bapak Ibu. Jadi pimpinan kami itu hanya bisa melihat ini aja Bapak Ibu. Data-data seperti ini. Contoh misalkan kita coba buka, ini diganti sama 100 saja Bapak Ibu ya. Jangan lupa disimpan datanya. Kita di-refresh kembali datanya. Bu izin ini ada yang nanya Bu. Oh, silakan silakan. Sebentar ditampilkan dulu. Nah, apakah Silakan Bapak Ibu. aman menggunakan Looker Studio untuk data internal dinas dengan berbagai fitur-fitur gratis atau free seperti yang dijelaskan tadi? Terus pertanyaan keduanya, ini pertanyaan pertama. Tadi ada berapa pertanyaan ya? Ini mau langsung dijawab dulu satu-satu atau langsung Bu? Ini pertanyaannya ada banyak nggak Teh? Sedikit ya? Ada 3. Oh, yang pertama apa Teh? Yang tadi apakah Looker Studio itu aman? Mengingat fitur-fiturnya itu gratis Bu. Ya. Aman untuk dinas ya Bu, untuk internal dinas. Nah, ini pertanyaan keduanya, apakah memungkinkan data yang ditampilkan selalu up to date, otomatis? Jika memungkinkan, bagaimana tips dan caranya? Ini yang pertama dulu Ini berarti ya? pertanyaan kedua. Boleh Bu. Oh, yang kedua, yang pertama. Oke. Bapak Ibu izin, ini kan base-nya ini ya Bapak Ibu ya. Drive Bapak Ibu. Ini drive-nya kita Bapak Ibu. Ini datanya data kita begitu ya. Jadi lebih aman Bapak Ibu karena kan yang megang kita. Nah, untuk data Bapak Ibu, yang tadi data yang dari Google Spreadsheet, ini adalah data yang kita kelola. Yang tadi saya coba yang digunakan terkait dengan data IPLN. Ini kan data pembanding Bapak Ibu ya. Saya coba tampilkan kembali. Jadi kenapa aman? Nah, kalau aman Bapak Ibu harus sering-sering ganti itu Bapak Ibu. Ganti password untuk yang Google-nya Bapak Ibu. Untuk yang apa? Untuk masuk Google-nya karena itu yang akan mempengaruhi data Bapak Ibu. Nah, ini apakah memungkinkan tampilan up to date? Yang tadi Bapak Ibu saya sampaikan, datanya pasti up to date. Karena kita mainannya di tadi Google Spreadsheet, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, apakah aman yang tadi Bapak Ibu sering-sering menggunakan data dan sering-sering membackup data kalau untuk yang gratisan Bapak Ibu ya. Memang kalau gratisan lebih ke data visual Bapak Ibu, nggak data-data penting. Data-datanya lebih ke data-data yang biasa Bapak Ibu gunakan pada umumnya. Tapi kalau misalkan aman, itu biasanya kita gunakan sampai saat ini aman Bapak Ibu datanya. Karena kita sering membackup data Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah memungkinkan data ditampilkan selalu up to date? Up to date Bapak Ibu, ketika nanti para admin atau back office ini menginput datanya secara real time. Begitu. Jadi datanya data secara real time. Selanjutnya, apakah memungkinkan data ya udah up to date ya? Apakah memungkinkan file map chart di sampel desa, kelurahan? Jika bisa, bagaimana caranya? Oke, Bapak Ibu. Biasa, nanti kita coba saya share screen kembali, Bapak Ibu. Yang tadi untuk data desa, itu mirip-mirip seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus dipastikan datanya seperti ini dulu, Bapak Ibu. Nah, data Bapak Ibu tidak ada koma, tidak ada titik, begitu ya. Nah, kalau data titik itu memang Looker Studio itu belum bisa membaca Pak secara lengkap. Yang tadi data desa ini seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita ganti ya, misalkan desa mana ya. Atau kita buat kembali lah di Looker Studio. Kita tambah, kita buat kembali datanya Google Spreadsheet yang baru. Katakanlah seperti ini ya, mungkin data desa. Ini desa, ini nama desa. Ini misalnya Cicadas.
Ini Kiara Condong. Nah, ini data-datanya. Apakah kita menggunakan data jumlah penduduk, misalkan ya, jumlah penduduk. Misalkan katakanlah di sini ada 100 atau 1000 misalkan ya. Di sini ada 1250. Kita coba datanya kalau 2 itu terlalu kecil ya Bapak Ibu. Katakanlah di sini ada perempuan, kita P aja ya, P ini L, ini laki-laki. Katakanlah dari 1000 itu perempuannya 800 Bapak Ibu. Terus laki-lakinya ada 200. Selanjutnya kalau di Kiara Condong perempuannya ada 1000. Selanjutnya di sini ada 250. Nah, itu. Ini karena nanti tumpang tindih dengan data ini, data apa? Saya buat yang baru saja. Ini katakanlah Bapak Ibu yang tadi pertanyaan terkait dengan data desa ya Bapak Ibu ya. Ini data desa. Ini desa. Ini contoh seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti tambahkan data-data yang lainnya di sini. Apakah jumlah kelahiran, apakah jumlah misalkan ada misalkan yang baru lahir, misalkan Bapak Ibu tinggal ngambil datanya di Dukcapil saja Bapak Ibu. Biasanya sekarang di Dukcapil suka mengeluarkan data tahunan, eh, itu ya apa jumlah jiwa. Nah ini sudah ada Bapak Ibu. Ini kita simpan jangan lupa di refresh dulu data desanya. Ini kita coba Looker Studio ada enggak? Kita tambah Bapak Ibu jangan lupa. Kembali lagi. Nanti Bapak Ibu sekarang sudah bisa menampilkan Bapak Ibu ya. Menampilkan kepimpinan kita, pekerjaan kita Bapak Ibu. Jadi tampilan datanya lebih eye catching begitu ya, lebih menarik begitu. Nanti Bapak pimpinan justru melihat bahwa oh jumlah data segitu. Jadi basisnya udah nggak basis ini lagi Bapak Ibu. Udah nggak basis Excel begitu ya. Atau nggak basis PowerPoint begitu. Tapi basisnya udah basis interaktif Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu pastikan di sini ya. Nih, ini ada A1 Bapak Ibu sampai D Bapak Ibu ya. Ini ketika nanti ditambahkan, saya ulangi lagi. Izin Bu, layarnya nggak berpindah. Oh, belum berpindah ya? Jadi Oke, saya masih balikin lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita klik. Ini klik lagi. Udah kelihatan ya Teh ya? Udah ya? sudah. Ini A1. Ini A1 Teh. Titik sampai D. Nah, seperti ini. Ini untuk data desa ya. Ini pakai, ini biasanya langsung berubah. Dia langsung baca sebetulnya. Nah, ini udah Bapak Ibu. Udah baca tuh. Nama desa begitu ya. Ini desa kita mau ganti nggak desanya? Jangan pakai pakai ini misalkan ya. Datanya jangan pakai properti. Bentar. Nah, ini datanya. Kita nggak ada tambah data ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu tinggal klik bikin ya. Bikin yang tadi kayak tadi judul lagi Bapak Ibu ya. Misalkan kita bikin dashboard. Dashboard misalkan data desa Cicadas misalkan ya. Di sini misalkan tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di blok dulu biasa ya, jangan lupa di blok dulu tampilannya, disimpan posisinya di tengah, dihitamkan Bapak Ibu. Ini blok lagi posisinya, dihitamkan begitu ya. Bapak Ibu mau pakai warna juga boleh, warna apa juga boleh Bapak Ibu.
Ini contohnya kita buatkan di 25. Ini ya Bapak Ibu disesuaikan gitu ya. Ini disesuaikan. Tinggal tarik ke bawah Bapak Ibu, jangan lupa dibayangkan biar kelihatan ini ya. Menarik begitu kayak spanduk gitu ya, jadi lucu. Tinggal Bapak Ibu cari warna yang sesuai gitu ya, pakai latar belakangnya. Apakah yang warna biru sesuaikan dengan warna kuning juga boleh misalkan. Ini contoh Bapak Ibu ya, jadi lebih menarik. Nah yang tadi untuk diagram Bapak Ibu bisa langsung dipilih Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu bisa langsung pilih ke yang tadi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita mau pakai peta, kayaknya peta nggak bisa karena hurufnya AB Bapak Ibu. Nah ini AB. Nah ini kan nama desa, nggak bisa tuh, nggak bisa disesuaikan Bapak Ibu. Jadi detailnya dia harus menyesuaikan dengan data yang lokasi. Kalau nggak peta Bapak Ibu. Ini nggak bisa. Kita buatkan lagi diagramnya menggunakan diagram yang tadi. Diagram batang. Ini langsung biasanya langsung berubah. Ini langsung berubah Bapak Ibu. Nah ini kan sama ya padahal nilainya berbeda. Kita Bapak Ibu tinggal cari ke sini. Kita tampilkan dulu judulnya. Kita tampilkan judulnya yaitu jadul terkait ini data jumlah ini ya kalau cek di sini Bapak Ibu nama desa Bapak Ibu. Kalau nama desa jumlahnya seperti ini nggak tepat Bapak Ibu karena grafik itu nggak harus memperlihatkan diagram batang. Kalau desa itu bisa seperti ini namanya. Nah ini desa. Nah bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Ini nama desa. Selanjutnya kita bisa sesuaikan juga. Ini biasanya kalau yang diagram bulat ini atau pie ini biasanya khusus untuk yang laki-laki dan perempuan Bapak Ibu. Berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, itu biasanya seperti ini digunakan. Kita coba dia terkoneksi tidak dengan diagram batang, yaitu khusus untuk yang data Bapak Ibu ya, data jumlah penduduk. Nah, kita code, di sini dimensinya pakai jumlah penduduk. Nah, ini jumlah penduduk Bapak Ibu. Sudah muncul Bapak Ibu jumlahnya, kita tinggal ganti nama. Di sini batangnya cuma sekian. Ini batangnya terlalu lebar. Apakah mau disesuaikan juga boleh Bapak Ibu sesuai dengan Bapak Ibu. Kita tampilkan tabelnya Bapak Ibu. Ini jumlah penduduk. Ini tampilkan juga judulnya. Ini diagram jumlah penduduk. Ini adalah grafik jumlah penduduk Bapak Ibu ya. Ini sudah ada. Ini tinggal tambah grafik. Gitu ya Bapak Ibu. Tinggal simpan di tengah posisinya. Kita tinggal bold. Begitu. Ini tidak terukur juga Bapak Ibu. Jumlahnya kok sama, batangnya kok sama, begitu ya. Kita lihat di bawah, paling bawah Bapak Ibu, khusus untuk desain. Bapak Ibu bisa tampilkan di seperti ini Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti kita klik. Apakah sudah sesuai dengan Cicadas? Nah ini kan warnanya tidak berubah. Nanti kita cari warnanya. Ini kan ada sumbu X dan sumbu Y Bapak Ibu. Nah coba kita cari. Kita balikin lagi. Ini kita tinggal coba cari balikin sumbu X sama sumbu Y-nya. Kita coba warna hijau. Di sumbu Y. Kita coba lihat skalanya. Ini muncul. Ini tulisan paling bawah munculnya, belum grafik Bapak Ibu. Nah ini. Nah ini kita tampilkan juga bayangannya. Ini batasnya kita tambah misalkan. Ini latar belakang peta. Nah seperti ini.
Ini 12 warnanya kita coba kuning. Oh, ini tampilan pinggirnya. Itu mungkin Bapak Ibu yang tadi terkait dengan data desa. Ini dasarnya. Kita klik coba ini ya, apakah Cicadas sama enggak. Nah, sudah terkoneksi dengan data Cicadas Bapak Ibu. Kalau kita balikin lagi, apakah sudah terkoneksi? Nah, biasanya sering terjadi bug ketika kita klik ini nggak muncul Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Itu mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau ada sharing-sharing silakan. Ini sekali terkait dengan data. Jadi Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu harus buat mungkin ya setelah pelatihan ini, Bapak Ibu coba akomodir data Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu susun data-data Bapak Ibu, misalkan data lokasi begitu ya. Data nilai IPLM, 7 indikator ini data Bapak Ibu disusun dulu. Nah, datanya Bapak Ibu, kalau kondisinya masih koma, Bapak Ibu tinggal bulat dulu ke atas, Bapak Ibu. Bulat dulu ke atas sehingga datanya data lengkap begitu ya, tidak ada pembulatan. Setelah selesai, Bapak Ibu nyusun data, Bapak Ibu langsung simpan di Google Spreadsheet Bapak Ibu. Karena kalau di Excel nggak bisa Bapak Ibu nariknya. Dia tidak akan otomatis. Contoh nih, ini sudah berubah tampilannya? Sudah ya? Sudah berubah tampilannya, Tevit? Ke Sudah? spreadsheet. Nah, Udah ya, udah sama. berubah ya. Sudah, Bu. Contoh nih, Tampilannya kayak sudah tadi berubah. katakanlah kita jadi 500 ya Bapak Ibu. Yang tadi ini katakanlah penduduknya jadi berkurang, katakanlah banyak yang imigran gitu ya, pindah ke ini ke keluar atau ke Kalimantan misalkan. Ini kan berubah Bapak Ibu datanya. Nah, katakanlah ini berubah juga misalkan katakanlah jadi 300 begitu ya. Atau misalkan ini datanya jadi 250 gitu ya. Ini jadi 200 atau 250 misalkan. Ini kan berubah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai admin, data Bapak Ibu akan real time. Yang tadi pertanyaan, apakah datanya real time? Real time. Ketika data Bapak Ibu ini simpan sama Bapak Ibu sering dirubah. Misalkan ada penambahan data. Nah, Bapak Ibu sebaiknya kalau data itu jangan ditumpuk Bapak Ibu. Jangan ditumpuk-tumpuk data. Kayak tadi misalkan saya kan nggak ketahuan apakah ini tahun kapan perubahannya gitu ya. Misalkan ini tahun 2025 awal begitu ya. Ketika misalkan pimpinan kita meminta data di bulan Juli awal, apakah Juli awal ada penambahan penduduk? Bapak Ibu sebaiknya memang ada data backupan Bapak Ibu. Misalkan ditambah Google Spreadsheet khusus untuk master Bapak Ibu, untuk master data. Jadi ketahuan apakah ini misalkan yang tadi itu adalah per tanggal 1 Juli 2025. Begitu ya. Ketika ada penambahan data, perubahan data, ini adalah master yang kita ganti-ganti Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu bikin data master ya Bapak Ibu. Data master. Nah, data master ini adalah data master yang tidak ditumpuk Bapak Ibu datanya. Jadi terus saja bertambah. Nah, Bapak Ibu sebaiknya yang sering kejadian data itu terjadi anomali atau chaos, biasanya Bapak Ibu tidak menyimpan datanya per tanggal Bapak Ibu input. Contoh misalkan tahun 2024 misalkan ya Bapak Ibu ya. 2024 2024 misalkan di sini 2024 2025 begitu ya. 2026. Nah, biasanya Bapak Ibu numpuk datanya data langsung Bapak Ibu. Misalkan di sini 500 misalkan. Terus misalkan di sini ada penambahan 2024 itu ada penambahan misalkan jadi tambah 20 orang. Bapak Ibu timpa lagi 520 orang. Nah, ini terjadi anomali Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu simpan di sini 500 data master. Kalau ada perubahan data, Bapak Ibu tinggal di sini datanya. Data mana, tanggal berapa penambahannya, terus wilayahnya di mana. Katakanlah desa di Cicadas itu ada penambahan 200 orang, misalkan Bapak Ibu ya, di tahun 2025, tapi di Desember Bapak Ibu. Di Desember. Ini Bapak Ibu masternya harus per tanggal berapa Bapak Ibu masternya. Katakanlah master ini per tanggal Oktober, begitu ya, 2024. Misalkan di 30 Oktober 2024. Di Desember 2024, 31 Desember, ini ada penambahan data nih, yaitu sekitar misalkan di 20 orang. Begitu Bapak Ibu. Oh ternyata di Desember juga
terjadi penambahan data. Misalkan ya di Desember juga terjadi penambahan data. Nah, misalkan di Desember 2024 terjadi penambahan data misalkan di 15 juga. Jangan biarkan banyak aja Bapak Ibu. Karena data ini nanti akan bisa merecek data mana yang terjadi salah data Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Jadi data-datanya jangan ditimpa. Kalau ditimpa jadi bingung, chaos. Ini yang nambah siapa datanya? Ini yang kurang di mana begitu. Nah, sebaiknya begini Bapak Ibu, ada tanggal, ada tahun begitu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu pakai link, Bapak Ibu bisa seperti ini contohnya. Nih, misalkan data desa. Ini sampai jam 11 ya kita Tevit ya. Desa-desa 2025. Ya betul Bu. Ini nomor, ini nama desa, nama kelurahan mungkin ya, ini kelurahan, misalkan ya. Ini terkait dengan nama, terus jumlah ya, jumlah penduduknya, terus ini jenis kelaminnya ya Bapak Ibu. Di sini ada perempuan, ada laki-laki, begitu ya. Terus di sini ada ini jumlah kakak, misalkan ya Bapak Ibu ya, kalau di desa ada jumlah berapa keluarga, misalkan di dalam satu desa. Nah, di sini ada link data Bapak Ibu. Nah, fungsinya link data adalah khusus untuk yang kalau kita bisa sharing data Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada sharing data dengan teman yang lain, linknya bisa diambil dari data itu. Ini contoh saya buatkan dulu Bapak Ibu. Ini contoh datanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini ya, kalau orang data mah harus ini Bapak Ibu harus menarik gitu ya, biar nanti kitanya nggak jenuh lihat datanya. Kalau makin banyak datanya jadi makin pusing. Tapi bagaimana si data itu kita buat menarik begitu ya. Nah, biasanya kita luruskan Bapak Ibu ya. Tinggal klik begitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya nggak pakai, kalau saya jarang pakai kolom Bapak Ibu. Karena kalau mindset saya kalau kolom itu ini bawaannya kayak kayak dikerangkeng gitu ya, kayak dikerangkang gitu mata kitanya. Saya biasanya pakai data yang seperti ini aja. Ini kita pakai data yang agak besar, data desa. Saya biasanya pakai ini saja. Ini tambah lagi yang di sini ada checklist Bapak Ibu. Di sini kita tambah sisip kolom ke pinggir. Ini biasanya kita tambah checklist untuk menentukan apakah eh, data yang kita kirimkan atau teman-teman kita yang kerjakan sudah selesai atau belum. Ini biasanya kita pakai checklist. Nih gitu ya Bapak Ibu ya. Kita kirimkan. Ini fotonya Bapak Ibu. Ini kirimkan sama kita. Ini posisinya harus di posisi di tengah-tengah begitu ya. Nah ini kita kirimkan. Ini blok sama kita. Ini basis data Bapak Ibu ya. Ini biasanya kita pakai warna hitam Bapak Ibu. Jadi tulisannya kita warna, aduh, ada yang coret-coret nih. Ini tulisannya pakai warna putih bisa. Ini pakai warna hitam. Nah gitu biasanya. Ini biasanya yang kita gunakan Bapak Ibu. Ini kita blok untuk checklist, kita pakai kolom gitu ya. Biasanya kita pakai sisipkan data yang tadi Bapak Ibu. Yang kita pakai khusus untuk yang kolom. Yang pakai centang Bapak Ibu. Nah ini, kita biasanya pakai ini. Misalkan yang tadi, yang 1, 2, 3, 4, misalkan ya, atau 5. Ini kayak Cicadas, terus Cidurian, Cibenying misalkan ya. Cibenying. Selanjutnya ada ini Cilengka, Cipete ya. Nah gitu biasanya. Nah jumlah-jumlahnya biasanya kan ada yang 1.500 begitu ya jumlah penduduknya. 760 begitu 800. Nah ini data-data ini biasanya Bapak Ibu
diakomodir sama kita. Nah, biasanya link-link di sini adalah link yang Google Drive yang biasa Bapak ambil. Misalkan datanya data yang dari mana nih? Yang Locker Studio ini. Ini sudah berbagi, tinggal copy Bapak Ibu, simpan di sini. Nah, simpan di sini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada teman kita, Bapak Ibu yang akan melanjutkan, yang mengerjakan pekerjaan kita begitu, nah mereka nggak usah susah-susah lagi. Tinggal ngambil aja datanya di sini. Nanti siapa yang mengerjakan tinggal kita centang aja. Ini yang sudah mengerjakan. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti data-datanya, link datanya di sini semua, Bapak Ibu. Link data master, perubahan-perubahannya di sini semua. Ini adalah yang menentukan bahwa nanti penerus kita yang akan melanjutkan atau pekerjaan-pekerjaannya tidak harus dari nol lagi, Bapak Ibu. Kita tinggal melanjutkan, melanjutkan, melanjutkan data sesuai dengan data yang kita buat yang dari awal di sini. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di sini harus pakai berbagi dulu ya. Datanya harus diberbagikan dulu. Nah, ini harus dibagikan dulu, sehingga nanti dapat Bapak Ibu tinggal langsung bisa ngelink dengan data yang biasa digunakan. Demikian mungkin dari saya karena udah tepat mungkin sampai jam 11. Matur nuhun, mudah-mudahan jadi manfaat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin setelah pelatihan di sini atau sharing session ini, Bapak Ibu langsung praktek begitu ya, menyusun data secara visual begitu. Nanti data-data Bapak Ibu bisa ditampilkan di rapat Bapak Ibu. Atau misalkan nanti data Bapak-Bapak Ibu terkait dengan IPLN BTGM juga lebih akurat dan lebih up to date. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya atau nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Tadi lumayan banyak juga ya Bu. Jadi mungkin nanti di belakang kita praktek lagi. Oke Bapak Ibu, saya akan ulas sedikit. Tadi kan kalau kita mau punya apa tadi di GDS ya. Yang pertama itu ada urgensi dasar dan visualisasinya. Yang kedua itu ada dashboard pertama di GDS. Yang ketiga dashboard lanjutannya di GDS. Terus harus dengan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran karena dasar pengambilan keputusan itu ketika dasarnya tepat maka keputusannya juga akan tepat. Visualisasi data itu penting karena yang pertama bisa menyederhanakan informasi yang kompleks. Yang kedua mendeteksi pola, tren, dan anomali data itu jadi tidak akan terbaca ya. Selanjutnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tapi tadi apa namanya kita harus memiliki terlebih dahulu akun Google dan memiliki data yang sudah tersimpan di Google Drive dalam bentuk spreadsheet. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali cukup sekian dari Ibu Indah dan juga dari saya. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Silahkan Kang Ari. Terima kasih Bu Indah, mohon. Izin Bapak dan Ibu, saya masukkan tadi foto bersama harus jawab. Izin untuk membuka kamera Bapak dan Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Bapak dan Ibu bisa dibuka kameranya untuk pengambilan. Baik Bapak dan Ibu, dimulai dengan salam literasi, ada 3 slide. Slide pertama, salam literasi 1, 2, 3. Slide kedua, salam literasi 1, 2, 3. Slide ketiga, salam literasi 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu, untuk pose kedua, jabar istimewa. Jabar istimewa 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Baik Bapak Ibu, sudah termohon. Bisa milih.
Ya, baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andi Herianto, selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kasipan Daerah Barat, kepada Ibu Indah Dwianti, Kom MIKOM, sebagai narasumber yang telah memberikan materi dan wawasan yang sangat berharga, juga kepada Bapak Ibu Jafung Pustakawan, pada Ibu Nurfitana Dewi juga terima kasih telah memandu jalannya kegiatan dengan sangat baik. Kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita ikuti di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam upaya bersama membangun literasi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan dan penyampaian acara hari ini. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak dan Ibu, tetap semangat dan sampai bertemu pada kegiatan Ngewangun Data volume 4 minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Pak Firman, terima kasih ya. Matur Terima kasih nuhun, ya. Ibu. Terima kasih Semoga Bapak Ibu, hatur nuhun. yang senantiasa hadir menemani Wangun Salira ya.